1386 setiap mempersiapkan pertempuran. Di aula keluarga Qin, ayah dan anak Qin Nantian duduk di sisi kanan, Qin Shao berdiri di sebelah kiri. Bagaimana itu? Apakah dia setuju? Qin Nantian bertanya dengan suara serius. Dia tidak memiliki banyak kesopanan terhadap keponakan cabang ini yang memperoleh token pedang emas. Pandangan tinggi dan perkasa itu jelas dalam sekejap. Qin Nantian juga tidak bisa disalahkan. Para jenius keluarga Qin terlalu banyak. Terutama di bawah sampul cahaya Qin Tian, prestasi Qin Shao tidak begitu menyilaukan. Dia dan aku membuat perjanjian 3 tahun. Kata Qin Shao. Qin Nantian pertama kali sedikit terkejut, lalu mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedih, mengapa 3 tahun? Dalam waktu 3 tahun, variabel-variabelnya terlalu hebat. Petik 2. Qin Shao tidak bahagia di hatinya, tetapi di depan Qin Nantian, dia masih tidak berani bersikap kurang ajar dan hanya bisa dengan sabar mengatakan, menyetujui pertempuran hidup dan mati harus atas kemauan kedua belah pihak. Dia saat ini hanya groto mendalam tahap menengah. Segera menjalani pertempuran hidup dan mati hanya bisa membebaskan dirinya sendiri sampai mati. Dia tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Qin Nantian mengerutkan kening dan berkata, 3 tahun, mungkinkah kekuatannya mampu maju dengan cepat dalam 3 tahun ini dan mencapai batas di mana ia dapat bersaing dengan Anda? Kekuatan Qin Shao, dia sangat jelas. Sangat jarang memiliki saingan di antara mereka yang berada di generasi yang sama. Kinerja Ye Yuan, mereka juga semua sudah mempelajarinya. Dalam kekuatan tempur, dia benar-benar jauh lebih rendah daripada Qin Shao. Qin Shao adalah 2 alam kecil yang lebih tinggi darinya. Selain itu, pemahaman konsepnya sangat tinggi. Ini sebenarnya adalah celah yang tidak dapat diatasi di alam dewa. Waktu 3 tahun hanyalah 1 jentikan jari untuk pembangkit tenaga dewa alam. Apa yang bisa Ye Yuan lakukan? Qin Shao memikirkannya dan berkata, saya kira dia harus memahami semacam teknik bela diri. Dia percaya diri dalam berhasil memahaminya dalam 3 tahun, ini harusnya menjadi ketergantungannya. Petik 2. Qin Nantian jatuh ke dalam kontemplasi. Tiba-tiba, dia berkata, lalu, apakah Anda memiliki keyakinan untuk membunuhnya setelah 3 tahun? Qin Shao berkata dengan tatapan tegas, kepala keluarga, yakinlah. 3 tahun ini, Qin Shao pasti akan habis-habisan dan menyerang tingkat keempat makam pedang. Setelah 3 tahun, aku pasti akan menebangnya di bawah pedangku. Petik 2. Qin Nantian mengangguk dan berkata kepada Qin Shao, bagus. Jika Anda membutuhkan sumber daya dalam 3 tahun ini, jangan ragu untuk meminta dari keluarga. Tapi pertempuran ini harus dimenangkan. Petik 2. Qin Shao menangkupkan tinjunya dan berkata, ya, kepala keluarga. Baiklah, pulanglah dan lihatlah orang tuamu. Qin Nantian melambaikan tangannya dan membiarkan Qin Shao pergi. Setelah Qin Shao pergi, Qin Nantian berkata kepada Qin Tian, menurut Anda, seberapa besar peluang Qin Shao untuk menang? Qin Tian berkata, jika itu orang lain, dengan kekuatan saudara muda Shao, tidak ada ketegangan sama sekali. Tetapi jika lawannya adalah Ye Yuan, peluangnya untuk menang mungkin akan didiskon. Petik 2. Wajah Qin Nantian jatuh, dan dia berkata, bagaimana bisa begitu? Qin Tian tersenyum dan berkata, ayah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Younger Brother Shao, selama dia bisa melewati level keempat dalam 3 tahun, peluang kemenangan setidaknya di atas 80%. Aku khawatir tentang itu Ye Yuan, terutama karena dia agak tidak terduga. Petik 2. Qin Nantian mengerutkan kening dan berkata, Anda berbicara tentang insiden yang terjadi di tingkat pertama makam pedang. Qin Tian berkata, iya. Pandangan saya sama dengan pandangan saudara muda Shao. Ye Yuan harus memahami semacam teknik bela diri yang kuat. Baginya untuk berani melompati dunia untuk menantang, itu pasti ini sebagai ketergantungan. Hanya saja dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa bakat saudara yang lebih muda Shao juga sangat luar biasa. Waktu 3 tahun sudah cukup untuk membuatnya meningkat pesat. Agaknya, ketakutan saudara muda Shao terhadap Ye Yuan bahkan lebih dalam daripada milikku. Jadi waktu 3 tahun ini, itu akan menjadi 3 tahun transformasi dari saudara muda Shao. Petik 2. Hanya setelah mendengar analisis Qin Tian melakukan ekspresi Qin Nantian sedikit mereda. Kepribadian Qin Shao, mereka sangat jelas dengan itu. Dia sangat ingin mengalahkan yang lain. Di bawah stimulasi perjanjian 3 tahun Ye Yuan, Qin Shao mungkin meledak dengan potensi yang akan membuat semua orang melirik sekilas. Bahkan jika bakat Qin Shao lebih rendah dari Ye Yuan, waktu hanya 3 tahun, dia benar-benar tidak akan ditarik terlalu banyak. Bagaimanapun,
Qin Shao adalah dua alam kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Perbedaan ini sama sekali bukan untuk apa waktu 3 tahun bisa menebus. Di Wumeng Academy, perjanjian 3 tahun Ye Yuan dan Qin Shao sudah menyebar seperti angin. Ketika Xie Jingyi mendengar berita ini, dia langsung mencari Ye Yuan. Ye Yuan, apakah Anda melakukan kesalahan? Anda jelas tahu bahwa Qin Shao adalah anjing top musim ini, Anda masih berani menyetujui hidup dan mati pertempurannya. Xie Jingyi berkata dengan putus asa setelah melihat Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya berani setuju secara alami karena saya memiliki kepastian. Apakah kamu lembut di kepala? Xie Jingyi berkata dengan marah. Seperti yang dikatakan Qin Shao, jika aku ingin bangkit, aku harus melewatinya, rintangan ini. Selanjutnya, saya sudah tidak mengalami pertempuran seperti itu terlalu lama. Tantangannya membuatku bergidik dengan niat bertarung. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Sejak datang ke dunia Heavenspan, Ye Yuan selalu menunjukkan kepada orang-orang gambar yang lemah. Di sisinya, ia selalu membutuhkan perlindungan orang lain. Waktu beberapa lusin tahun ini, Ye Yuan hampir tidak pernah bertarung sebelumnya dalam arti sebenarnya. Sekarang, dia memahami metode kultivasi yang sangat mendalam dan saat ini juga memahami teknik bela diri yang sangat kuat. Pertempuran yang diatur Qin Shao memicu keinginan Ye Yuan untuk bertarung. Tapi kamu tidak bisa memperlakukan hidupmu sendiri sebagai lelucon juga. Jika Anda ingin bertarung, mengapa Anda harus menemukan Qin Shao? Dia akan segera melewati level kedua di SWOT Tomb. 3 tahun kemudian, kekuatannya tidak akan mencapai apa-apa. Xie Jingyi berkata dengan marah dan kecewa. Ye Yuan menatap Xie Jingyi dan berkata sambil tersenyum, kamu gemuk, masih punya pikiran untuk khawatir tentang aku. Jika saya tidak salah menebak, keluarga Anda mungkin sudah mengambil tindakan, bukan? Petik 2. Ekspresi Xie Jingyi tanpa sadar tersedak, dan dia berkata dengan malu, bagaimana kamu tahu, keluarga sudah memotong semua sumber daya saya. Orang-orang ini, benar-benar keterlaluan. Petik 2. Masih perlu menebak ini. Anda menusuk lubang besar, jadi sudah cukup bagus bahwa mereka tidak mengeluarkan Anda dari keluarga. Namun, Anda harus berhati-hati dengan paman ketiga Anda. Kata Ye Yuan. Xie Jingyi tersedak dan berkata, paman ketiga. Dia seharusnya tidak memiliki niat buruk, kan? Pada hari itu, alasan dia melakukannya juga seharusnya karena dia ingin menyelamatkanku. Petik 2. Ye Yuan berkata, itu selalu benar untuk lebih berhati-hati. Ada 5 juta batu esensi surgawi tingkat rendah di sini, Anda ambil dan gunakan dulu. Ayo temukan aku lagi ketika itu tidak cukup. Petik 2. Little Fatih tertawa kecil dan berkata, kalau begitu Lord Fatih, aku tidak akan sopan. Saya tahu bahwa Anda kembali oleh menara harta karun Miriat dan adalah orang kaya. Hari ini, aku akan hidup darimu, raja ini. Petik 2. Melihat penampilan serakah Little Fatih, ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu tersedak. Pang ini juga terlalu sopan. Sejak saat itu, ada 2 orang gila lagi di makam pedang. Satu melecehkan diri sendiri dengan gila, satu terlatih dalam pedang dengan gila. Kali kedua memasuki makam pedang setelah perjanjian 3 tahun, Qin Shao berhasil melewati level kedua dan memasuki level ketiga. Dan kultivasi Ye Yuan juga memasuki mode gila. Setiap kali dia memasuki makam pedang, dia akan diselimuti luka dan memar sebelum dia mau keluar. Sebaliknya, hukum pedang Dao Qin Shao juga melonjak dengan cepat. Ye Yuan masih sama seperti sebelumnya, membuat dirinya sendiri memar dan luka setiap kali sebelum keluar dari makam pedang. Kemudian memulihkan diri selama beberapa hari dan masuk lagi, bilas dan ulangi seperti ini. Seni pedang gagal selesai untuk waktu yang lama, tapi Ye Yuan tidak terburu-buru. Dia sedang menunggu hari di mana air mengalir ketika saluran terbentuk. Disiksa begitu lama, bentuk dasar sudah secara bertahap terbentuk dalam pikiran Ye Yuan. Suatu hari, selama tahun kedua, Ye Yuan duduk di tingkat kedua lagi dan perlahan-lahan mengeluarkan pedang. 1387 dia terbang. Cukup yakin, itu di sini lagi. Melihat Ye Yuan menarik pedang di layar cahaya, Zhao Qin mengungkapkan pandangan yang mengatakan itu seperti yang diharapkan. Sementara siswa-siswa di tingkat kedua SWOT Tomb semua melanda tidak masuk akal saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pedang Dao itu menghentikan semua kegiatan? Petik 2. Apakah ada kesalahan? Mungkinkah tingkat kedua makam pedang pecah? Petik 2. Ayo, ketika saya berkultivasi ke titik kritis, tiba-tiba hilang. Jangan bermain seperti ini. Petik 2.
Hukum pedang Dao yang ganas di tingkat kedua makam pedang menjadi sangat jinak pada saat ini. Para siswa yang sedang berkultivasi kehilangan lawan mereka secara tiba-tiba. Ini membuat mereka bingung. Ekspresi Zhao Qin berubah ketakutan, buru-buru bergegas ke tingkat kedua makam pedang seperti panah. Siswa tingkat kedua mendengarkan, cepat dan evakuasi. Kalau tidak, menanggung konsekuensinya sendiri. Zhao Qin berteriak di bagian atas suaranya. Terakhir kali, Guru Fan pergi ke dan menyaksikan kekuatan 10.000 pedang diluncurkan bersamaan. Kekuatan level kedua ini hanya akan lebih mengerikan. Setelah para siswa ini mengeluarkan pedang ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Murid-murid level 2 itu kebanyakan adalah murid-murid pelataran luar. Mendengar teriakan Zhao Qin, mereka tidak berani membuang waktu, buru-buru mundur. Apa yang salah, Senior Apprentice Brother Zhao? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Setelah kelompok siswa mengundurkan diri, mereka segera mengepung Zhao Qin. Wajah Zhao Qin jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, jangan banyak bertanya. Hari ini, level kedua ini ditutup. Semua orang dilarang masuk ke dalam, aku akan pergi dan mengundang Guru Fan segera. Petik 2. Guru Fan bergegas sekali lagi setelah mendapatkan berita. Zhao Qin bertanya, Guru Fan, bagaimana menangani ini? Guru Fan sudah tidak seterkejut kali pertama. Dia bisa memastikan bahwa Ye Yuan memahami sesuatu di makam pedang. Guru Fan memikirkannya dan berkata, lupakan, biarkan dia. Tutup level kedua untuk saat ini. Orang lain tidak boleh masuk. Setelah Ye Yuan keluar, lalu biarkan orang masuk. Petik 2. Iya, Guru Penggemar. Tidak ada yang akan menduga bahwa penutupan ini adalah tahun plus. Qin Shao menerobos. Dia melewati level keempat. Ya dewa, kecepatan kultivasi Qin Shao ini juga terlalu menakutkan. Tingkat kemajuan ini tidak pucat dibandingkan dengan Qin Tian saat itu. Petik 2. Bakat Qin Shao masih sedikit lebih buruk dari Qin Tian. Tapi 3 tahun kerja kerasnya bahkan lebih jauh dari Qin Tian. Petik 2. Tepat menjelang perjanjian 3 tahun, Qin Shao, yang selalu mempertaruhkan nyawanya dan berkultivasi, akhirnya membersihkan tingkat keempat makam pedang. Tingkat keempat adalah jurang pemisah, karena hukum pedang Dao tingkat kelima semuanya adalah surga pedang lapis kedua, yang juga merupakan kekuatan hukum yang berhubungan dengan Heaven Glimpse Realm. Qin Shao yang berhasil melewati level keempat mengindikasikan bahwa hukum pedang Dao-nya sudah sepenuhnya melampaui pedang Dao lapis pertama. Dengan Grand penyelesaiannya Grotto Realm ditambah kekuatan hukum Grand penyelesaian Sword Dao lapis pertama, mengatakan bahwa ia menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama tidak sedikit-sedikit berlebihan. Jadi ketika Qin Shao berjalan keluar dari makam pedang, kegemparan muncul sekali lagi. Qin Shao He, sudah setengah langkah surga glimpse. Ini, apa yang masih ada untuk bersaing? Petik 2. Iya, pertempuran hidup dan mati ini, Ye Yuan akan mati tanpa keraguan. Qin Shao layak menjadi anjing top musim ini. Hanya 5 tahun dan dia sudah menyentuh ambang surga glimpse dewa. Petik 2. Perbedaan antara setiap bidang utama Divine Dao terlalu besar. Bagi para seniman bela diri yang ingin menyeberang dalam satu langkah, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Setelah Grand diselesaikan seniman bela diri menghasilkan jejak pencerahan, itu akan membuat kerajaan melonggarkan sekali lagi, lautan surgawi berkembang lagi, mencapai setengah langkah Heaven Glimpse Realm dari sana. Tentu saja, ada juga orang-orang yang meminjam jejak pencerahan ini untuk naik ke surga dalam satu langkah, secara langsung menerobos dunia besar. Tetapi orang-orang ini jarang. Dalam 3 tahun ini, Qin Shao dengan pahit membudidayakan pedang Dao dan akhirnya menghasilkan jejak pemahaman, melangkah keluar dari langkah penting ini. Perjanjian 3 tahun itu tiba dalam sekejap. Pada hari ini, arena bela diri Akademi Wu Meng booming dengan popularitas. Di koridor-koridor tribun, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang, hampir penuh sesak sampai air bahkan tidak bisa merembes masuk. 2 orang ini adalah 2 orang yang paling menarik perhatian di antara para siswa musim baru. Salah satunya adalah seorang jenius tak tertandingi secara pribadi menganugerahkan token pedang emas oleh Tuan Kota, yang mulia, menjadi murid atas nama. Sementara yang lainnya adalah lelaki masa kini yang membunuh putri keturunan keluarga Qin dan masih bisa selamat. Kekuatan Qin Shao, semua orang jelas. Tapi sampai sekarang, belum ada yang melihat Ye Yuan bergerak sebelumnya. Bagaimana kekuatannya? Tidak ada yang tahu. Siapa yang kalian pikir akan hidup atau mati dalam pertarungan ini? Apakah masih perlu dikatakan, kekuatan Qin Shao adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya? 3 tahun ini, kekuatannya meningkat pesat lagi.
Pertempuran ini, Ye Yuan pasti sudah mati. Petik 2. Tapi Ye Yuan juga tidak bodoh. Karena dia setuju, mungkinkah dia memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Kepercayaan diri apa yang bisa ada? Saya merasa bahwa dia terlalu percaya diri, berpikir bahwa dia dapat menentang surga. Saya mendengar bahwa dia masih belum berhasil mencapai groto mendalam tahap akhir. Tapi Qin Shao sudah setengah langkah surga glimpse. Mungkinkah masih ada ketegangan dalam pertarungan ini? Petik 2. Banyak orang semua menebak hasil dari pertarungan hidup dan mati ini. Tetapi sebagian besar orang pesimis tentang Ye Yuan. Cukup banyak orang semua pergi ke tingkat kedua Suotum untuk melihat sebelumnya, ranah Ye Yuan masih berhenti di Groto Profound tingkat menengah. Bahkan jika kartu truf Ye Yuan lebih menantang dari surga, itu juga tidak mungkin untuk Groto mendalam tahap menengah untuk mengalahkan surga setengah langkah Qin Shao. Apalagi bahwa Undang-Undang Pedang Dao Qin Shao sudah selesai Grand Surga lapis pertama. Pada saat ini, beberapa sosok perlahan berjalan keluar di tribun. Sekali pandang dan semua orang tahu mereka adalah orang yang sangat kuat. Ini kepala keluarga Qin, Qin Nantian. Tidak menyangka dia benar-benar datang sendiri. Petik 2. Ye Yuan membunuh putrinya, dia di sini untuk menyaksikan Ye Yuan terbunuh. Tapi di pihak Qin Nantian adalah Qi Fang yang dia pernah bertukar pukulan sebelumnya. Beberapa guru reality dewa asal di akademi semua muncul di tribun. Qi Fang, kamu juga di sini untuk menyaksikan bagaimana Ye Yuan mati. Ketika Qin Nantian melihat Qi Fang, dia tidak bisa menahan mengolok-olok. Qi Fang tertawa ketika mendengar itu dan berkata, Qin Shao benar-benar percaya diri. Bagaimana Anda tahu bahwa orang yang meninggal bukan Qin Shao? Petik 2. Qin Nantian tertawa keras dan berkata, di dalam Groto Realem, apakah masih ada seseorang yang mampu memenangkan Qin Shao? Jika saya percaya ini, apakah Anda, Qi Fang, percaya? Petik 2. Qi Fang mendengus dingin dan berhenti berbicara. Dia sangat ingin mengatakan dia tidak percaya, tapi dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Qi Fang benar-benar tidak dapat memahami mengapa Ye Yuan setuju untuk pertempuran hidup dan mati yang tidak adil. Mungkinkah bocah ini benar-benar lelah hidup? Dia sudah mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan tidak menerobos groto mendalam tahap akhir. Pertarungan ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Qin Nantian tersenyum dingin dan berkata, waktunya hampir tiba. Pang itu terus gagal muncul. Aku takut, dia melarikan diri dalam menghadapi bahaya, kan? Penatua Tong, Anda hakim pertandingan ini, Anda harus menilai dia kalah. Aula penegakan hukum Anda seharusnya tidak bias, kan? Petik 2. Nama Penatua Tong adalah Tong Shou. Dia adalah salah satu orang kunci di aula penegakan hukum. Pertempuran hidup dan mati hari ini dikelola olehnya. Menurut aturan, begitu waktu telah tiba dan salah satu pihak dari pertempuran hidup dan mati tidak tiba, itu dianggap sebagai secara otomatis mengakui kekalahan. Aula penegakan hukum mereka harus melaksanakan hukuman mati pada pihak yang kalah. Tong Shou melihat waktu dan berkata, masih ada 7,5 menit. Jika Ye Yuan masih tidak datang, itu akan dianggap sebagai secara otomatis mengakui kekalahan. Petik 2. Tepat pada saat ini, gelombang keributan terjadi di kerumunan. Lihat, apa itu? Ya dewa, Ye Yuan dia benar-benar terbang. Mataku gagal, kan? Petik 2. 1388 bintang sundering. Kerumunan bergolak. Sebuah titik hitam kecil di cakrawala dengan cepat mendekati sisi ini. Siapa itu kalau bukan Ye Yuan? Dewaku, mungkinkah dia menerobos ke alam Lord Divine? Bagaimana dia bisa terbang di langit? Petik 2. Apakah kamu bodoh? Groto mendalam tahap menengah menerobos ke alam Dewa Suci dalam 3 tahun. Petik 2. Jika itu alam Dewa Surgawi, tekanannya juga sedikit terlalu kecil. Kalian, lihat di bawah kakinya. Penerbangan es SWOT. Petik 2. Ketika titik hitam kecil mendekat, orang-orang akhirnya dengan jelas melihat Ye Yuan dalam tampilan penuh. Di bawah kakinya, dia menginjak pedang. Ye Yuan sedang manuver pedang dan terbang. Ye Yuan mendekat dengan sangat cepat. Tapi semakin dekat dia, semakin kuat auranya. Orang ini menerobos. Pedang bermanuver sambil menerobos. Ini. Orang-orang benar-benar bingung. Cara Ye Yuan untuk naik ke panggung benar-benar agak terlalu mencengangkan. Di tengah kerumunan, Little Fatih bergumam pada dirinya sendiri, berkata dengan nada tidak senang, orang ini juga terlalu mampu berpose. Cara naik ke panggung ini benar-benar sensasional. Petik 2. Dia melihat penampilan para siswi di dekat sana dan sangat iri pada ekstremnya.
Pintu masuk Ye Yuan ke lapangan bermain terlalu keren. Saat ia terbang, ia dengan ganas melahap energi spiritual surga dan bumi, melempar surga di sekitarnya dan energi spiritual bumi di seluruh arena perang ke dalam pergolakan. Suara mendesing. Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan akhirnya berhenti di seberang Qin Shao. Sementara pada saat ini, ranah Ye Yuan dengan tegas berhenti di groto mendalam tahap akhir. Permintaan maaf, saya membuat Anda menunggu lama. Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berkata kepada Qin Shao. Wajah Qin Shao jatuh, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh ketakutan. Ada lebih dari puluhan juta orang yang mengolah pedang di bawah langit. Tapi mereka yang mampu mencapai penerbangan manuver pedang, mungkin tidak ada satu dari sejuta. Mereka yang mampu melakukan ini, tidak ada yang tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pedang Dao. Jelas, pencapaian pedang Dao Ye Yuan sudah tak terduga. Aku juga tidak menunggu selama itu, jadi mari kita mulai. Ketakutan menakutkan, tetapi penampilan Ye Yuan niat bertarung kuat Qin Shao bahkan lebih. Tunggu sebentar, Qin Nantian berteriak. Alis Tong Shou berkerut, dan dia berkata, kepala keluarga Nantian, ada apa? Qin Nantian berkata, Ye Yuan belajar penerbangan manuver pedang, pertempuran ini tidak adil. Kepala keluarga Qin, kata-katamu, Ci ini tidak mengerti. Penerbangan manuver pedang dipahami oleh Ye Yuan. Juga tidak curang, bagaimana pertarungan ini tidak adil? Qi Fang membuka mulutnya dan berkata pada waktu yang tidak tepat. Memang, bagi para seniman bela diri dunia Heavenspan di bawah alam dewa surgawi, meskipun kekuatan tempur mereka kuat, tidak mampu terbang, kelemahan ini sangat membatasi kekuatan tempur mereka. Begitu seniman bela diri mampu terbang di langit dan menggali ke dalam tanah, ada keuntungan luar biasa bagi batas pertempuran dan menghindari gerakan pihak lain. Sekarang, Ye Yuan bisa terbang dengan pedangnya, dia hampir dalam posisi tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan casting Qin Shao, itu juga tidak lebih cepat dari penerbangan manuver pedang Ye Yuan. Qin Nantian juga tidak berharap bahwa Ye Yuan memberinya kejutan besar pada jam ke-11. Ini membuat kepercayaan dirinya sebelumnya segera runtuh. Qin Nantian mendengus dingin dan berkata, kekuatan Ye Yuan tidak baik, jika dia menggunakan penerbangan manuver pedang untuk terus bergerak tanpa henti, lalu bagaimana? Dengan begitu, bukankah pertarungan antara hidup dan mati ini harus berlangsung tanpa henti? Penatua Tong, saya meminta untuk melarang Ye Yuan dari menggunakan penerbangan manuver pedang. Petik 2. Qi Fang segera berkata, pertempuran hidup dan mati tidak membatasi metode apapun di tempat pertama. Selama itu adalah kekuatan sejati seseorang, tidak ada yang bisa berbicara di belakang mereka. Ye Yuan menghabiskan waktu 3 tahun untuk memahami penerbangan manuver pedang, tetapi Anda mengatakan bahwa pertarungan itu tidak adil. Di mana logikanya? Selain itu, Ye Yuan jauh lebih rendah daripada Qin Shao di bidang kultivasi untuk memulai. Mengapa kamu tidak meminta Ye Yuan menjulurkan kepalanya dan langsung membiarkan Qin Shao memotong? Petik 2. Kedua orang itu masing-masing berpegang pada argumen mereka sendiri, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Sisi Penatua Tong juga mengalami dilema untuk sementara waktu. Baca bab selanjutnya di novelringan.com. Dia memikirkannya dan berkata, penerbangan manuver pedang memang belum pernah muncul sebelumnya dalam pertempuran hidup dan mati. Berbicara secara logis, penerbangan manuver pedang memang kekuatan Ye Yuan sendiri, tidak ada logika menempatkan pembatasan. Tapi kekhawatiran kepala keluarga Qin juga bukan tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala penatua dan mengundangnya untuk memutuskan. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Saya hanya akan melepaskan satu pedang. Jika dia bisa menghalanginya, aku akan mengakui kekalahan dan mengambil nyawaku sendiri. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara Ye Yuan terdengar. Kata-kata Ye Yuan segera membangkitkan respons besar. Ekspresi Qin Nantian berubah niat, dan dia segera mengungkapkan ekspresi sangat senang. Sementara ekspresi Qi Fang juga berubah niat, tetapi alisnya menyatu erat. Tidak mungkin, bukan. Ye Yuan juga terlalu sombong, kan? Bahkan jika dia bisa terbang dengan pedang, kerajaannya jauh lebih buruk daripada Qin Shao. Petik 2. Terlepas dari apakah itu ranah atau pemahaman hukum, Qin Shao mencapai batas alam mendalam groto. Agar Ye Yuan ingin memenangkannya, bukankah dia harus memiliki kekuatan Heaven Glimpse Realm? Petik 2. Lelucon macam apa ini? Bahkan jika dia memahami penerbangan manuver pedang, itu juga tidak mungkin untuk mencapai kekuatan Heaven Glimpse Real, kan? Petik 2. Dalam pandangan semua orang,
Ye Yuan mengatakan hal itu hanya sombong sampai ekstrim. Kekuatan Qin Shao, semua orang sadar. Itu bisa dikatakan sebagai yang terkuat di bawah surga Glimpse. Pembicaraan besar Ye Yuan juga membual terlalu konyol. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak memiliki niat memosisikan. Dia hanya memahami satu gerakan. Dia sangat percaya diri dalam kepindahannya. Jika bahkan langkah ini tidak bisa berurusan dengan Qin Shao, dia hanya bisa pasrah pada nasib. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Setelah kejutan itu, Penatua Tong membuka mulutnya dan berkata, hanya melepaskan satu pedang. Sepertinya kamu benar-benar sangat percaya diri dengan pedang milikmu ini. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Petik 2. Suaranya belum memudar ketika aura kuat Qin Shao meletus dengan ledakan keras. Penindasan kerajaan setengah langkah surga Glimpse menghapus langit dan menutupi bumi dan hancur menuju Ye Yuan. Mendering, pedang panjang keluar dari sarungnya, cahaya dingin memancarkan segalanya. Itu Grand Chen Sword Void. Qin Shao dia benar-benar telah menumbuhkan Grand Chen Sword Void selama ini. Betapa kuatnya kekuatan hukum. Petik 2. Ye Yuan bermain besar kali ini. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Qin Shao sebenarnya telah lama mengembangkan salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi, Grand Chen Sword Void. Petik 2. Orang yang sombong secara alami memiliki surga untuk dinikmati. Sebuah groto mendalam tahap akhir benar-benar berani memberitahu Qin Shao bahwa dia hanya melepaskan satu pedang. Saya ingin melihat bagaimana dia memblokir pedang ini. Petik 2. Saat Qin Shao bergerak, semua orang segera mengerti. Grand Chen Sword Void sama dengan Tai True Deeper Fist, salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi Wu Meng Academy. Kekuatannya luar biasa. Menilai dari serangannya, Grand Chen Sword Void ini jelas sudah dipupuk ke ranah penyelesaian tingkat pertama. Untuk sesaat, seluruh arena bela diri bersilangan dengan energi pedang. Hukum pedang Dao yang kuat menimpa Ye Yuan. Pedang yang bagus. Tidak sia-sia bagiku untuk mengatur pertempuran denganmu. Qin Shao, Anda tidak mengecewakan saya. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat Chaos Heaven Opening Sword Art yang aku buat di Sword Tomb. Petik 2. Melihat kekuatan kuat Qin Shao, niat bertarung Ye Yuan langsung tersulut. Ye Yuan memahami selama 5 tahun di Sword Tomb. Dalam 5 tahun ini, dia tidak tahu berapa banyak cungkil yang diiris di tubuhnya, menderita luka yang begitu parah, dan menanggung penderitaan yang luar biasa. Sekarang, dia akhirnya menciptakan teknik bela diri pedang Dao yang menjadi miliknya. Ye Yuan menamakannya Chaos Heaven Opening Sword Art. Dengan pemusnahan jahat muncul, Ye Yuan menunjuk ke langit dengan pedangnya. Sebuah deretan deras dan deras menuju langit. Mulut Ye Yuan dengan ringan meludahkan 2 kata, Sundering, Bintang. Bab 1389 tidak terduga. Seni pedang yang kuat. B terlalu kuat. Aura Ye Yuan sebenarnya tidak lebih buruk dari Qin Shao. Petik 2. Tapi, Ye Yuan baru saja menembus groto mendalam tahap akhir. Bagaimana dia bisa menampilkan seni pedang yang begitu kuat? Saat Sundering Stars muncul, ekspresi semua orang berubah. Qin Nantian tiba-tiba berdiri, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh dengan ngeri. Grand Chen Sword Void sudah menjadi teknik bela diri paling puncak dari Akademi Wu Meng. Dari mana asalnya ini? Qin Nantian berkata dengan sengit. Kejutan Qifang tidak kalah sedikit dari Qin Nantian. Dalam pandangannya, Ye Yuan hanya menakjubkan dengan bakat alkimia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu juga tidak akan terlalu kuat. Selama ini, Ye Yuan selalu berada di bawah perlindungan Myriad Treasure Tower. Tidak ada yang melihat sebelum Ye Yuan benar-benar mengambil tindakan. Tidak ada yang akan mengira bahwa saat dia bergerak, itu menghancurkan bumi. Saya sepertinya telah mendengar Ye Yuan mengatakan barusan, langkah ini adalah ciptaannya sendiri. Langkah ini, Bintang Sundering, jauh lebih kuat dari Grand Chen Sword Void. Seru seorang guru dari akademi. Bakat martial Dao yang benar-benar menakutkan, untuk benar-benar dapat memahami teknik bela diri yang mengerikan. Bakatnya bahkan lebih besar dari Qin Tian. Kata orang lain. Qin Tian juga terpana oleh pedang Ye Yuan ini. Dia akhirnya mengerti pada saat ini apa yang Ye Yuan lakukan di makam pedang saat itu. Kemampuan pemahaman orang ini terlalu menantang surga. Saat Sundering Stars dilepaskan, Qin Shao merasakan tekanan luar biasa juga. Dia menggertakkan giginya dan mendesak esensi surgawi dengan heboh. Pedang ini tidak memungkinkannya untuk menahan sedikit pun. Grand Chen Sword Void. Membunuh. Sebuah hantu pedang panjang besar terkondensasi dan menikam lurus untuk Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah niat,
pedang pembasmi jahat ditebang mengikuti momentum. Kekuatan yang dengan paksa membelah Gunung Hua, 1. Potongan ini sangat menakutkan. Hukum pedang Dao yang kuat terkondensasi dan tidak menghilang, hampir membagi seluruh ruang menjadi 2. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Ledakan. 2 kuat hingga kekuatan ekstrim hukum bertabrakan bersama, mengguncang susunan besar yang protektif hingga mengguncang. Para siswa di tribun hampir tidak bisa berdiri. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa pertukaran 2 siswa Realoto mendalam Groto benar-benar akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, ekspresi Qin Shao berubah, seteguk darah segar tiba-tiba keluar dengan liar. Hantu pedang panjang itu tidak bertahan lama di bawah kecepatan dan keganasan bintang-bintang Sundering sebelum membelah menjadi 2, lalu menghilang sepenuhnya. Kekuatan residu Sundering Stars masih tersisa, membelah menuju Qin Shao. Qin Shao sudah selesai. Langkah Ye Yuan ini terlalu kuat. Bintang Sundering. Langkah ini mendominasi. Petik 2, Kerumunan di tribun berseru kaget, sepertinya sudah melihat adegan celaka Qin Shao terbelah menjadi 2. Tapi tepat pada saat ini, sosok Qin Shao tiba-tiba menjadi tidak jelas. Ledakan. Kekuatan Sundering Stars yang tersisa langsung dipotong pada Grand Array Pelindung, mengejutkan semua orang di tribun bergoyang sekali lagi. Ini langkah God Bewildering. Ya dewa, Qin Shao bahkan mempelajari langkah Dewa Bewildering. Seseorang berteriak kaget. God Bewildering Step adalah salah satu dari 6 keterampilan akademi tertinggi, teknik gerakan yang sangat mendalam. Semua orang tidak berharap bahwa Qin Shao sebenarnya belajar 2 keterampilan akademi tertinggi. Dalam sekejap bahaya yang akan terjadi sekarang, Qin Shao dengan paksa mengerahkan langkah Bewildering Dewa, secara sempit menghindari kekuatan potongan ini. Namun, kondisi Qin Shao sangat buruk. Tubuhnya saat ini terlatih tatih di kakinya, hampir tidak dapat berdiri lagi. Meskipun ia menghindari area vital, kekuatan hukum yang dipicu oleh Sundering Stars masih sangat melukainya. Qin Shao sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Retak, retak, retak. Di tribun besar, ekspresi Qin Nantian tiba-tiba berubah, buku-buku jarinya pecah. Pedang Ye Yuan ini bisa dikatakan telah menghancurkan 2 keterampilan akademi tertinggi Wu Meng Academy. Meskipun tidak membunuh Qin Shao, tidak akan ada perubahan pada kesimpulan juga. Pengeluaran Ye Yuan sangat besar, tapi dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, sementara Qin Shao tidak berbeda dari menunggu kematian. Pertempuran hidup dan mati ini, hasilnya sudah tanpa sedikit pun ketegangan. Qin Nantian menyematkan harapan tinggi pada Qin Shao untuk menghabisi Ye Yuan dalam pertarungan ini. Tetapi tidak berharap bahwa keterampilan Ye Yuan mengejutkan semua, mengalahkan Qin Shao dengan Sundering Stars. 3 tahun menunggu menjadi sia-sia. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Sampah. Qin Nantian tidak bisa tinggal lagi. Dia mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia merasa bahwa wajah keluarga Qin telah benar-benar dibuang oleh Qin Shao. Keluarga Qin seperti matahari siang, tetapi sejak berlari ke Ye Yuan, sepertinya mereka menabrak dinding di mana-mana. Ini membuatnya sangat sedih. Sayang sekali, Qin Shao sangat berbakat, tetapi dia benar-benar harus jatuh di sini. Dia benar-benar jenius yang langka. Jika dia benar-benar melanjutkan berkultivasi, prestasinya mungkin tidak lebih buruk dari Qin Tian. Sayang sekali, dia bertemu Ye Yuan. Petik 2. Ye Yuan benar-benar terlalu menantang surga. Dia sebenarnya menciptakan teknik bela diri, mengalahkan 2 keterampilan akademi tertinggi. Dalam sejarah bertahun-tahun Wu Meng Academy, mungkin tidak ada yang bisa mencapainya, kan? Petik 2. Hukum langit lapis pertama Ye Yuan Sword Dao sepertinya belum lengkap, tapi dia bisa mengalahkan Qin Shao dengan Sundering Stars gerakan ini. Dapat dilihat bahwa pemahamannya tentang pedang Dao sangat dalam sampai sejauh mana. Petik 2. Para jenius itu terhormat, terutama Qin Shao, kejeniusan semacam ini di antara para jenius. Kekalahannya membuat siswa lain merasa kasihan. Namun, para jenius juga sedih. Mereka harus saling membunuh untuk mencapai Dao. Sayangnya, Qin Shao menabrak Ye Yuan. Kalau tidak, dia bisa memancarkan kemegahan. Lakukan, lakukan. Aku sudah, tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Aku kalah. Petik 2. Qin Shao menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menikam pedang panjang ke tanah, dengan kuat menguatkan dirinya dan tidak jatuh. Dia bisa kalah, tetapi dia tidak ingin kalah dengan cara yang tidak terhormat. Setidaknya, 3 tahun ini, dia sudah melakukan yang terbaik. Perasaannya saat itu benar. Ye Yuan memang musuh masa depannya yang tangguh.
Hanya saja Qin Shao tidak pernah menyangka bahwa hari ini tiba begitu cepat. Dari ujian masuk sampai pertempuran hidup dan mati sekarang, hanya 5 tahun telah berlalu. 5 tahun hanya satu jentikan jari, tapi Ye Yuan sudah menyusul dari belakang, benar-benar melampaui dirinya. Adegan Qin Nantian menjentikkan lengan bajunya dan pergi, Qin Shao membawanya ke pemandangannya. Hatinya sudah seperti abu mati. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak bisa mendapatkan salam dari keluarga Qin. Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan membunuhmu. Anda adalah lawan yang layak dihormati. Selanjutnya, Anda berbeda dari anggota keluarga Qin lainnya. Petik 2. Apa yang dia katakan? Aku tidak akan salah dengar, kan? Petik 2. Ye Yuan dan keluarga Qin sudah lama tidak bisa didamaikan, bagaimana dia bisa membiarkan Qin Shao pergi? Iya, Qin Shao tidak menahan sedikit pun sekarang dan sudah bertujuan untuk membunuh Ye Yuan. Aku tidak menyangka kalau Ye Yuan benar-benar ingin melepaskannya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tertegun. Keputusannya ini melebihi harapan semua orang. Aturan pertarungan hidup dan mati masih berlaku sampai satu pihak meninggal. Tetapi jika pemenang bersedia untuk menyelamatkan pihak lain secara alami bisa bertahan. Kecuali, biasanya, kedua pihak yang mengatur pertarungan hidup dan mati pasti memiliki kebencian yang mendalam, ingin membunuh pihak lain dan kemudian bersyukur. Situasi seperti Ye Yuan dan Qin Shao sangat langka. Hahaha, apakah kamu mengasihani aku? Aku, Qin Shao, tidak perlu disayangkan orang. Petik 2. Qin Shao menatap langit dan melolong, tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah lautan kesadarannya sendiri. Bab 1390 belum selesai. Mendering, Ye Yuan menunjuk jari pedang keluar, langsung mengetuk pedang panjang Qin Shao terbang. Ye Yuan, apa artinya ini? Jika aku ingin mati, mungkinkah kamu bisa menghentikannya? Qin Shao meraung Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan dingin, bahkan tidak bisa mengalami sedikit kemunduran ini. Dunia Heavenspan sangat besar. Jenius muda yang lebih kuat dari saya dan Anda lebih dari sekadar sekolah ikan paus yang menyeberangi sungai. Jika semua orang seperti Anda, 1000 nyawa juga tidak cukup untuk mati. Jalan bela diri itu sulit, tidak mencapai akhir, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Berbicara sedikit tentang hidup dan mati, itulah tindakan pengecut. Saya tahu apa yang akan Anda hadapi di masa depan. Seberapa banyak fitnah yang bisa Anda pertahankan adalah berapa banyak pujian yang dapat Anda tanggung. Kamu akan berkata sampai di sini, hidup dan mati adalah urusanmu sendiri. Ingin hidup? Ingin mati, Anda memutuskan sendiri. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Seluruh tubuh Qin Shao bergetar. Jelas, dia saat ini berjuang keras di dalam. Dia perlahan-lahan berjalan di depan pedangnya yang panjang, mencengkeram gagang pedang, tetapi menunda mengambil tindakan apapun. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, arena bela diri sudah lama kosong. Dia akhirnya mengambil pedang panjang dan pergi dengan sunyi sepi. Seorang tokoh memblokir jalannya. Kamu pengecut. Seseorang yang gagal tidak memiliki alasan untuk hidup di bumi ini. Suara dingin Qin Tian datang. Qin Shao tidak menatapnya. Dia hanya berkata dengan tenang, untuk hidup terus membutuhkan keberanian yang lebih besar. Aku ingin menjadi kuat. Petik 2. Lemah selamanya lemah. Jalur pembangkit tenaga listrik selalu untuk tidak pernah berhenti maju, sementara Anda telah berlari ke darat. Kata Qin Tian. Qin Shao perlahan mengangkat kepalanya, bertemu mata Qin Tian, dan berkata dengan tenang, akan datang hari di mana aku akan melampaui kamu. Qin Tian tersenyum tipis dan berkata, hari ini tidak akan pernah tiba. Kamu, tunjukkan dirimu dengan baik. Petik 2. Melihat Qin Tian dengan matanya, tatapan Qin Shao adalah perusahaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Sejak muda, ini adalah pertama kalinya dia berani menatap Qin Tian di mata seperti ini. Qin Shao belum pernah begitu bersemangat untuk mengalahkan Qin Tian sebelumnya. Dia berjuang untuk keluarga Qin, tetapi yang dia dapatkan adalah sampah. Dia ingin membiarkan orang-orang keluarga Qin melihat bahwa pilihan mereka salah. Di kediaman keluarga Qin, Qin Nantian saat ini sedang marah besar. Sampah itu sebenarnya tidak bunuh diri. Dalam pandangan saya, dia berkolusi dengan Ye Yuan itu. Qin Nantian meraung marah. Ketika Wang Song mendengar itu, dia buru-buru berkata, Paman Qin, tidak ada tanpa kemungkinan ini. Kalau tidak, mengapa mereka membuat perjanjian 3 tahun ini? Kemungkinan, mereka sudah lama merencanakannya dan ingin mempermalukan keluarga Qin.
Qin Shao merasa bahwa bakatnya tidak kalah dari milik saudara Qin Tian, dan merasa bahwa alokasi sumber daya keluarga tidak adil. Karenanya, dia menyimpan kebencian di hatinya, itu juga tidak mustahil. Petik 2. Di mata orang-orang tercela, pola pikir orang lain juga kotor. Wang Song menangkap peluang ini dan langsung menjatuhkan batu ke sumur. Tapi kata-katanya sangat meyakinkan, terutama pada paruh kedua. Ekspresi Qin Nantian berubah, dan dia bahkan lebih marah dengan kemarahan. Dia berkata dengan dingin, mulai hari ini, segera hentikan semua pasokan sumber daya ke Qin Shao, dan singkirkan orang tuanya ke kota Wuxiang. Hidup dari kami sambil diam-diam membantu orang lain, keluarga Qin menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membesarkannya dengan sia-sia. Petik 2. Tatapan Qin Tian berkedip di samping tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wang Song terus berbicara, Paman Qin, Ye Yuan ini benar-benar karakter yang menyusahkan. Jika kita membiarkannya tumbuh tanpa pengawasan, mungkin tidak akan ada yang mampu menahannya di masa depan. Petik 2. Qin Nantian mengangguk, sangat merasakan hal itu juga. Terlepas dari apakah atau tidak Qin Shao hidup dari mereka sementara diam-diam membantu orang lain, bahwa bintang sundering bergerak Ye Yuan benar-benar mengejutkan semua orang. Di antara mereka termasuk dia, Qin Nantian. Sebelum hari ini, jenius nomor Wu Meng ibu kota adalah putranya, Qin Tian. Tapi setelah hari ini, gelar jenius nomor 1 ini sepertinya harus diubah pemiliknya. Qin Nantian menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Ye Yuan ini harus mati. Wang Song memikirkannya dan berkata, ingin membunuh Ye Yuan, pengadilan peleburan 100 kota adalah kesempatan terbaik. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggunya naik ke pengadilan dalam, dan mengambil tindakan ketika dia pergi untuk menjalankan misi. Hanya saja pada saat itu, kekuatan Ye Yuan akan meningkat sampai tidak tahu sejauh mana lagi. Petik 2. Menonton menyelesaikan pertempuran ini, Qin Nantian hanya merasa kesal, tetapi Wang Song takut konyol. Wang Song dan keluarga Qin berjalan berdekatan, kekuatan Qin Shao, dia sangat jelas. Ye Yuan hanya menggunakan waktu 5 tahun dan melampaui Qin Shao dalam semua aspek. Begitu dia menerobos ke surga Glimpse Dewa Alam, berurusan dengannya, Wang Song hanya menangkap dengan mudah. Mata Qin Nantian berbinar, dan dia berkata, saya lupa tentang itu jika Anda tidak menyebutkannya. Masih ada beberapa tahun, dan sudah waktunya untuk percobaan peleburan kota 100 lagi. Ingin membunuh Pang ini adalah waktu terbaik. Namun, masalah Ye Yuan perlu diselesaikan. Anda semua memberitahu murid-murid keluarga Qin di akademi untuk tidak pergi mencari masalah dengan Ye Yuan beberapa tahun ini. 2 tahun ini, keluarga Qin dan Ye Yuan telah menjadi pembicaraan di kota. Ingin mengambil tindakan, kami pasti akan ditargetkan. Saya akan mengatur masalah ini. Anda semua pergi. Petik 2. Beberapa tahun ini, Ye Yuan bisa dikatakan telah terkenal. Mengalahkan Qin Shao kali ini, ketenaran Ye Yuan tidak tertandingi untuk beberapa waktu, menjadi orang terbaik saat ini di puncak kekuasaannya di Akademi Wu Meng. Anjing teratas ditarik ke bawah, hal semacam ini, bukan karena itu tidak terjadi sebelumnya di masa lalu. Tapi secepat musim ini, itu masih pertama kalinya dalam sejarah. Aku benar-benar tidak berharap bahwa tidak hanya latar belakang Ye Yuan ini yang solid, kekuatannya sendiri sebenarnya sangat kuat juga. Langkah Sundering Stars itu sungguh luar biasa. Pada saat itu, dipisahkan oleh arai besar, aku bahkan bisa merasakan kekuatan dari gerakan itu. Petik 2. Satu pedang dengan paksa mengalahkan 2 keterampilan akademi tertinggi. Aku berkata, akankah langkahnya ini direkrut oleh akademi sebagai keterampilan akademi tertinggi ke-7? Petik 2. Sangat mungkin. Setelah itu menjadi keterampilan akademi tertinggi ke-7, Ye Yuan kemungkinan akan menjadi anggota Hall of Fame termuda dalam sejarah Wu Meng Capital City. Petik 2. Pada saat ini, di depan Ye Yuan adalah seorang pria tua yang sangat cerdas. Orang tua ini bukan orang biasa. Dia adalah tangan kanan Tuan Kota Wu Meng, juru mudi Wu Meng Academy yang sebenarnya, Wen Yiyang. Tuan Kota Wu Meng hanyalah kepala nominal akademi. Biasanya, dia tidak menjalankan banyak hal. Sementara Wen Yiyang ini adalah sosok yang bertanggung jawab atas operasi akademi. Ye Yuan, sebenarnya, ketika Anda berada di ujian masuk, saya sudah memperhatikan Anda. Anda memiliki potensi besar, Wen Yiyang berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas pujian kepala akademi. Wen Yiyang sedikit terpana. Dia agak terkejut dengan ketidakpedulian Ye Yuan untuk mendukung dan mempermalukan. Jika siswa biasa mendapat pujian seperti itu dari mereka,
mereka pasti akan bersemangat sampai mereka tidak tahu harus berkata apa. Tapi Ye Yuan tidak tampak sedikit bersemangat. Wen Yiyang menemukan bahwa bagi Ye Yuan untuk dapat menciptakan bintang sundering, teknik bela diri semacam ini, itu memang bukan kebetulan. Huhu, pergerakan bintang sundering itu adalah apa yang kamu pahami dari Suotum? Wen Yiyang juga tidak bertele-tele, bertanya langsung. Betul, murid dipahami dengan pahit di tingkat pertama dan kedua makam pedang selama 5 tahun, akhirnya menciptakan teknik bela diri ini, menamakannya Chaos Heaven Opening Sword Art. Bintang sundering ini adalah langkah pertama. Namun, itu belum lengkap. Petik 2. Tatapan Wen Yiyang berubah niat dan dia berkata dengan terkejut, belum selesai. Satu pedang mengalahkan 2 keterampilan akademi tertinggi, dan itu sebenarnya masih versi yang tidak lengkap. Ketika langkah ini selesai, seberapa besar kekuatannya? Ye Yuan mengangguk dan berkata, makam pedang memang tempat yang hebat untuk memahami pedang, luas dan mendalam. Ye Yuan ini dipahami dengan pahit selama 5 tahun dan hanya mencapai tingkat kedua juga. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk melengkapi pedang Dao Surga lapis pertama. Petik 2.